Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Wah, senang sekali nih kita bersama lagi di pagi hari bersama Sekar. Di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Bersama saya Sekar Sari di Jakarta dari Voice of Indonesia. Dan Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Oke. Saya mau bagi-bagi cerita nih atau kegiatan di Hong Kong ya bagi yang pencinta makanan dan pencinta teh, minum teh. Ya, saya pecinta makanan dan teh. Ada Food Expo. Food Expo tahunan yang diadakan pada tanggal 15 sampai tanggal 19 Agustus ya di pusat convention ya Hong Kong Convention and Exhibition Center ya. Itu banyak makanan-makanan dan minuman-minuman yang unik dari seluruh dunia. Anda bisa menambahkan diri dalam dunia makanan gourmet ya, ada sesuatu yang sesuai dengan selera semua orang ya. Nah, ya nanti kita akan lihat videonya ya setelah sebelum station break ya. Iya. Tapi spirit Olimpik masih terus berlanjut ya teman-teman masih semua. Dong. Karena sudah semakin banyak pundi-pundi emas-emas, kemudian juga berbagai yang sudah dikumpulkan ini ya di saat-saat ini pastinya. Dan kita langsung aja, kita mau lihat seperti apa makanan-makanan, kemudian tehnya seperti apa. Siap-siap menggendut. Kamu makannya apa? Apa ya? Jangan bingung, karena di Hong Kong akan berlangsung acara The Annual Food Expo. The Annual Food Expo menghadirkan makanan dan minuman unik yang berasal dari seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Agustus di Hong Kong Convention and Exhibition Center. Di lokasi dan waktu yang sama, Anda juga dapat berkunjung ke The International Tea Fair. The International Tea Fair ini menghadirkan berbagai macam teh dan peralatan untuk meminum teh. Pada acara ini juga ada kompetisi meminum teh dan juga pertunjukan seni yang menggunakan teh sebagai medianya. Jadi, Anda ingin berburu kuliner atau meminum secangkir teh? Mengapa tidak keduanya? Jangan lupa datang ke The Annual Food Expo dan The International Tea Fair. Dari Hong Kong, Yusuf Nugraha untuk Voice of Indonesia dan Radio Television Hong Kong. Seandainya kau mengerti kasih sayangku, seharusnya kau sadari tulusnya hatiku dan cintaku padamu, kekasihku. Namun kini bagaimana keinginanmu?
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Ini sudah bersama Pak Pangku Rubiono juga yang kemarin minggu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol belum panjang lebar, belum puas. Jadi kita puas-puasin mumpung Pak Pangkunya ada di sini lagi ya Sam ya. Wah, udah 2 sesi nih ya. Pak Pangku pagi hari ini naik apa ke RRI? Jalan kaki? Biasa Transjakarta. 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 Karena Paling Pak nikmat. Pangku ini sehat loh. Tadi Pak Pangku cerita kalau ke kantornya yang di BP2 PMI naik sepeda ontel, Sam. Wah. Tapi mungkin ya berbagi cerita sedikit, waktu di Taipei kan saya sering ke kantor jalan kaki. Nah, Taiwan itu udah di Taipei-nya saya udah keliling jalan kaki. Keliling maksudnya Pak? Keliling Seluruh Taiwan. Berapa lama itu Pak? tuh. Jadi saya pagi mulai start jam 6, nanti saya jam 12 sampai Masjid Besar, jalan lagi nanti pulang jadi tinggal jurusannya timur, barat, selatan gitu. Itu nyampe lagi tuh jam? Nanti mau Isya itu sampai rumah. Wah, Wah. Jadi itu kalau ada libur saya jalan kaki. luar biasa ya. Saya juga pengen sebenarnya naik sepeda atau jalan kaki dari rumah ke kantor, tapi kayaknya kalau berangkat hari ini nyampainya besok. Dari Depok enggak ya? Sejauh itu enggak sih? Dari Depok ke Monas kayak bisa. Saya nyampainya 24 jam kayaknya ya. Lepek sampai kantor ya nak. Lepek. Tapi itulah memang ya yang namanya pekerjaan itu harus dijalani dan mencari-cari cara, mulai dari berangkatnya harus bahagia sampai pulangnya juga. Itu termasuk itu pula yang harus disiasati sebagai PMI untuk menjadi PMI yang sukses. Gitu nggak sih Pak? Ya kurang lebih sebetulnya sih, mohon maaf ya, setelah pada bekerja di luar kadang-kadang kalau bahasa Jawanya agak manja gitu loh. Oh iya? Ya, setelah di luar biasanya teman-teman agak manja, dikit-dikit naik taksi, naik itu gitu. Ya, karena dia merasa punya uang, itu yang kadang-kadang pulang ke tanah air nggak dapet apa-apa, dapetnya cuman wah doang sementara gitu loh. Tapi nggak ada hasil. Biasanya kalau yang dari luar atau selama bekerja di luar sudah punya program, misalnya setahun itu biasanya belum punya program, setelah 2 tahun baru dia berpikir saya pulang mau apa, itu rajin menabung. Tapi kalau yang hura-hura biasanya ya cuman modelnya aja yang ganti, penampilannya yang ganti, duit nggak ada lah. Oh, jadi jangan cuma penampilan aja yang diganti ya. Iya. Jadi misalkan berangkat rambutnya hitam, pulang-pulang rambutnya blonde gitu ya Pak ya. Oh, jadi itu yang justru berganti. Oke, tapi kan Pak Pangku ini kan sebagai bapaknya nih, sebagai gurunya, instrukturnya, terutama juga memberikan tidak hanya setelah yang ada di sana, dari sebelumnya kan juga ada. Bagaimana cara untuk menanamkan kepada mereka bahwa kita tuh harus punya goals, kita harus punya program-program, itu diberikan juga nggak sih Pak? Iya, jadi kebetulan saya itu waktu di Taiwan dan juga kembali ke tanah air di Taiwan itu setiap minggu saya posisinya ada di masjid. Jadi setelah jam 12 biasanya ada pengajian. Setiap daerah itu beda-beda. Jadi minggu pertama itu ada di Taipei, minggu kedua ada di Chungli, minggu ketiga itu ada di Tainan, minggu keempat ada di Kaohsiung, terus ada minggu tambahan ada di Taichung juga. Itu harus saya bagi. Dan kemudian setiap ada pertemuan LSM atau mungkin juga lembaga yang konkret, ada mungkin Pak Sam juga tahu ada IPIT segala di Taiwan, saya harus datang karena ini silaturahmi. Ya mungkin kalau kita, mohon maaf, ini ada visi-visi agama, tapi bagi saya itu nggak perlu diperdebatkan ya. Karena kita bekerja kan mencari rezeki yang lebih baik. Jadi saya harus menyatu dengan BMI lah. Jadi tidak ada jarak. Jadi saat saya bertemu ya mungkin harus pakai celana jeans, ya biasa pakai kaos, menyesuaikan lah. Jadi dia tidak merasa sungkan bertemu dengan saya. Betul. Makanya mungkin waktu itu saya tahun 2004 sampai 2010 saya mungkin di KDI mungkin yang paling banyak dikenal orang ya saya. Itulah karena dari kenapa ujung ke ujung bapaknya. saya hadir gitu.
Jadi Taiwan itu kan kalau di Indonesia mungkin antara Cirebon ke Serang kurang lebih 400 kilo. Itu setiap bulan itu dari ujung-ujung itu saya bagi satu gitu loh. Jadi saya bertemu dengan teman-teman dan saya menyatu keluh kesahnya, karena sebetulnya masalah TKI menurut saya loh pribadi, pandangan orang setiap orang beda-beda. Iya. Dia ditemuin dengan kita, mungkin ya perwakilan Indonesia, dia sudah senang, sudah terobati gitu sakitnya pertama. Betul. Baru dia curhat dengerin. Tapi mohon maaf, kan kadang-kadang ada pejabat yang kesannya sombong, membuat ada jarak. Jadi dia mau cerita aja nggak bebas gitu, senyum aja susah apalagi cerita gitu loh. Kan repot. Ini dengan saya kan cerita gitu terus makan bareng-bareng gitu loh. Jadi ya gantian, bapakku saya traktir, ya kita terima aja gitu. Nanti besok minggu depan saya traktir gitu. Jadi ada timbal baliknya lah. Dan saat kita bertemu bergaul begitu, kita merasa ini harus diarahkan gitu. Yang teman-teman yang sudah bekerja lama, saya ingatkan jangan selalu bekerja di luar negeri. Karena mohon maaf, bekerja di luar negeri kan kalau di Islam kan kita cuma menunggu dibayar. Kita harus memberi. Makanya rajinlah menabung dan punya program. Karena di luar negeri kan keahliannya luar biasa. Banyak yang jauh di pabrik. Makanya rata-rata yang sukses sebetulnya laki-laki. Karena dia di pabrik, dia belajar manajemen juga di pabrik. Waduh. Gitu. Kalau yang di perempuan ada yang sukses, tapi dengan catatan biasanya, mohon maaf, ya di mana dia bekerja biasanya dibimbing juga mengenai keterampilan cara merawat orang tua dengan baik, terus sering diajak pembukuan, gitu banyak juga yang berhasil seperti itu. Tapi pada intinya rajin menabung lah. Karena mohon maaf setelah di luar negeri 1 tahun biasanya masih orang Indonesia, 2 tahun mulai abu-abu. Apa tuh maksudnya, Bu? Abu-abu, budaya kita sudah ditinggalkan, budaya barat ditiru tapi nggak setengah-setengah gitu, jadi serba nanggung. Kalau misalnya pakai rok mini bukan, long dress bukan gitu kan menanggung sekali. Oke, tapi Sam nggak gitu ya, walaupun udah lama di luar negeri, nggak abu-abu loh dia ya. Enggak. Dan kebetulan kalau saya bicara itu saya mohon maaf nggak pakai bahasa basi gitu. Oh iya. Langsungan itu saya lebih mudah. Atasan saya juga saya bilang saya nggak suka bahasa basi Pak. Mohon maaf kalau Bapak ceritanya panjang saya tinggal Pak. Saya nggak suka bahasa basi, langsungan aja. Saya salah tegur aja salah gitu Pak. Tapi jangan bahasa basi Pak, kelamaan. Gitu. Iya. Tapi ada satu yang dibimbing Pak Pangku, ya nggak, namanya Mbak Ani, itu sangat sukses dia di mana Pak itu Mbak Ani ya? Iya Mbak Ani itu di Blitar, dia sekarang punya tokonya sudah 6 Pak Sam. Wah, 6. Nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol sama Mbak Ani Jadi ya. insya Allah bulan depan dia mau ke Jakarta ini. Wih. Kemarin udah kontak saya, mau ke Jakarta. Terus saya langsung saya nanya, mau nggak ke RRI? Ya mau, sama-sama Pak Sam itu anunya kontaknya. Oh iya. Oke. Jadi bersama dengan dia ini Mbak Sekar, Ya? Mbak Anita ini dia pupuk, dia jual pupuk. Iya. Oh, jual pupuk. Peralatan Di bidang pertanian. pupuk. Betul. Wah, dan itu inovasi sendiri barangkali ya Pak ya? Jadi dia berangkat memang dari lingkungan petani. Oke. Terus Ya, pas ya, di ya. luar dan dulu dia malah sempat sebetulnya kursus bahasa di sana. Selama 6 bulan atau setahun. Sempat juga bekerja di KDI. Dulu staf saya kan di KDI. Oh. Saya masukin karena ini Pinter ya. Pintar ini saya Ya. angkat aja dan atasan saya berkenan, saya masukin, saya pulang minta pulang juga gitu. Ya. Tapi sukses Mungkin nanti kita bisa dengar ceritanya ya dari Benar, Mbak benar, Aninya benar. sendiri Nah, ya. ada lagi yang paling dikenang lagi dari anak didiknya atau anak muridnya Pak Pangku? Jadi saya kebetulan ini ada tokoh-tokoh yang saya pegang. Dulu saya pegang tokoh-tokoh masjid Ya. atau tokoh-tokoh persatuan kedaerahan. Kalau di Jawa Barat ya saya pegang Mas Anto, mungkin dulu juga pernah bicara dengan Pak Kak Sem. Terus di daerah Jawa Tengah itu ada Pak Mansur dengan juga Mas Hidayat. Pak Mansur itu usahanya di bidang jasa, kalau Mas Hidayat itu bidang pupuk juga. Terus Mbak Anita itu di Blitar itu pupuk juga. Terus ada Mas Darman itu yang petani durian musangking yang hampir seluruh Malang dikuasai dia. Itu keren itu.
Dan Keren juga banget. ada Mas Hartono di Banyuwangi itu dulu bertani buah naga. Oke. Dan saya dulu sempat dikirim, kalau ngirim biasanya lewat pesawat, saya lama-lama jadi saya harus ke bandara gitu. Antara buah naganya sama ongkosnya ke bandara, mahal ongkosnya ke bandara gitu. Jadi enggak. Jadi buat yang di bandara aja ya. Iya. Pak, nanti bilangin suruh kirim duren montongnya ke RRI sama ke Hong Kong. Ya mungkin nanti suatu saat Mas Darman juga saya suruh ke sini karena dia sebetulnya misinya sangat bagus. Dia bekerja sama dengan petani. Oh. Jadi lahannya lahan petani, dia yang nanemin tapi ada model sewa kalau saya 15 tahun disewa dia. Jadi nanti hasilnya dibagi hasil gitu. Durennya Oke, Pak Pangku cari murid lagi nggak? Saya mau daftar atau yang lain juga di sini juga mau ikutan daftar nggak sih? Ini lebih menjanjikan sepertinya ya. Jadi saya kadang-kadang malu kan, saya mohon maaf saya pulang itu 2011 sampai 2019 saya masih ke Hong Kong, ke Taiwan setiap tahun. Dan itu yang biaya bukan saya keluar, tapi anak-anak saya yang TKI sukses ini. Wih. Pak mau ke sana enggak? Hebat. Mau. Saya udah dibiayai, dioleh-olehin. Kurang apa coba? Iya betul. Ya kayak ke Taiwan itu kan sebenarnya ada TKI wanita yang ngajak saya ke sana, Pak Sam. Yang saya ketemu terakhir dengan Pak Sam di Hong Kong. Itu ada TKI dulu di Taiwan. Terus ngajak saya ke Hong Kong, saya iya aja mau dibiayain. Enak Pak dibiayain. Iya. Tapi yang paling penting ya Pak, yang saya highlight dari tadi adalah bahwa untuk menjadi PMI itu jangan lama-lama, harus lekas kembali punya program, itu yang paling penting. Dan menurut Bapak waktu yang ideal untuk pemrograman gitu, atau mungkin untuk goals yang paling ideal di sana berapa lama untuk bisa menabung kemudian balik ke sini untuk bertani buah naga gitu, itu berapa lama Pak? Jadi pertama ini mungkin kalau Hong Kong kan dulu kontrak kerja 2 tahun. Kalau di Taiwan kan kontrak kerja 2 tahun langsung diperpanjang jadi 3 tahun. Jadi yang berat sebetulnya 3 tahun pertama menurut saya itu tidak ada hasil. Kan biaya mau berangkat keluarnya banyak dan lah pokoknya biasanya untuk mau berangkat itu uang pinjaman, uang panas. Dia 3 tahun itu baru mengembalikan dan untuk menenangkan ekonomi di rumah tangga dulu. Itu 3 tahun. 3 tahun. Oke. Baru 3 tahun kedua itu baru berpikir untuk nabung. Tahun kedua. Jadi- Berarti udah 5 tahun nih Enggak, Pak. jadi 3 tahun pertama Oke. itu hitungannya kembali modal awal, misalnya Oke, 3 tahun pinjaman kembali sudah modal dikembalikan. awal, ya. Mungkin tahun-tahun terakhir yang tahun ketiga itu baru bisa nabung tapi belum seberapa lah. Ya. Baru di periode kontrak kedua yang 3 tahun ke depan itu baru punya tabungan. Karena dia sudah bisa membagi dan potongan yang dari perusahaan PT yang ngirim kan sudah tidak ada. Udah habis ya. Iya. Jadi semuanya masuk ke dalam kantongnya full gitu ya, atau mungkin sedikit-sedikit gitu lah ya. Ada bisa nabung. paling kalau di sini mungkin bayar BPJS tapi di luar negeri asuransi ya. kesehatan Oke. itu harus dibayar, ada beberapa gitu, pajak Ya. segala macam. Jadi itu Ya, jadi 3 tahun cukup ya Pak ya. Jadi maksudnya 6 tahun 6 cukup. tahun. 3 tahunnya untuk menabung, dan kalau misalkan emang manajemen keuangannya baik, itu pulang-pulang bisa membawa modal yang cukup untuk berwirausaha. Iya, betul. Oke, jadi ada yang tertarik teman-teman nggak ya? Oke, baik. Ini karena waktunya terbatas ya, padahal lagi asik banget ya Sam ya. Ini seru Iya. banget, emang bener kalau kata Pak Pangku, kita tuh kayak lagi ngobrol, lagi di ini aja ya Pak ya, entah di mana gitu Iya, ya. di kafe. Lagi di kafe gitu ya, sampai lupa kalau kita ada di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Oke, untuk kali ini betul-betul menutup kebersamaan bersama Pak Pangku, tapi saya berharap masih akan ada perbincangan-perbincangan lainnya dengan Pak Pangku ya. Apalagi kita semua mau jadi muridnya nih, mau mengajukan diri. Penutupnya boleh Pak sebagai pantunnya atau Ya. nyanyi lagi boleh? enggak. Merah putih bendera kita, burung Garuda lambang negara, jaga nama baik negeri dan bangsa dimanapun Anda berada. Yeay. Terima kasih Pak Pangku Rubiono atas waktunya, atas inspirasinya, dan atas jasa yang begitu besar kepada PMI, kepada negara Indonesia. Semoga Amin. sehat-sehat terus Iya, dan alhamdulillah. senantiasa mendapatkan Iya. berkah dan sehat selalu ya Pak ya. Ya. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
banget perbincangan kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Tapi masih ada informasi yang mau disampaikan dari Hong Kong. Ini ada katanya International Music Festival. Apa itu, Sam? Aduh, ini International Music Festival ya, itu adalah festival musik internasional Hong Kong ya. Acara berskala besar yang mengintegrasikan semua jenis musik. Tidak peduli pop atau klasik dan aktivitas budaya di seluruh dunia. Ya, ini lebih dari 150 negara yang berpartisipasi ini ternyata ya. Global Music Event ya. Termasuk Tiongkok, Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Australia, Swiss, Prancis, Portugal, Italia, Rusia, Ukraina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia pun ada. Ya. Wih, keren banget. Tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus, ya, lokasinya upacara pembukaan penutupan di Auditorium Club Jockey, ya, Jockey Club Hong Kong, ya, Universitas Politeknik Hong Kong, ya, di kampusnya. Oke. Ya. Sebelum menutup kebersamaan kita, saya mau membacakan kembali. Aduh, mohon maaf ini nggak semuanya bisa Makanya banyak dibacakan saya ya, karena keterbatasan waktu. Ini saya mau membacakan pesan yang sudah masuk di YouTube-nya Voice of Indonesia. Ini yang belum pernah saya bacain aja kali ya namanya. Ini ada dari Mas Rehan Maulana. Halo, dia memberikan emoticon. Kemudian ada dari Mbak Mary Cinta, lucu sekali, makin sukses Pak Sam, Radio Hong Kong katanya. Disapa dulu dong saya Mbak Mary Cinta, lucu Halo, sekali. Mary. Oh, siapa namanya? Mary ya. Oke, ini yang belum saya bacakan lagi namanya ada dari Sambal Oshin. Selamat malam Jakarta, selamat malam Hong Kong. Kalau ke Hong Kong mesti nyobain dimsum biar tahu rasanya. Kalau ayam geprek kan udah tahu, katanya gitu. Tapi Oke, emang siap. sambal Osin itu enak sambalnya. Nanti kalau Sekar ke Hong Kong, ya, atau Sekar, nanti saya kenalin ke Sekar kepada si Osin ini untuk Oh, siap, menyicipi siap. sambalnya. Wah, ini Mbak Osin ini ya, memang berjualan sambal ya. Iya. Oke, Sambal ini Osin keren namanya. banget nih ada UMKM dari Indonesia juga yang perlu dipromosikan. Baik, mendengar itu tadi perjumpaan kita di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Gak kerasa waktu berlalu dengan begitu cepat. Saya Skarsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Ya, saya juga dari Sam. Sayonara. Sayonara, bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.